Adil Gatarino bocoramin kasaruga was sengat kajibata. Arus. Tunggat garat masa pepegai pengatur perkara. Au. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Yang pertama kita selalu bersyukur kepada Tuhan Esa karena berkalipat kasih karunia untuk kita semua. Kita masih memberikan kekuatan, kesehatan, rahmat dan semangat untuk kita seluruh peserta hari ini mengikuti rapat kerja kepala sekolah yang diselenggarakan selama 2 hari. Yang saya hormati Bapak Bupati Sintang dalam hal ini diwakili staf ahli bidang perekonomian. Yang saya hormati Ibu Bapak Kejaksaan Negeri Sintang atau pejabat yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Komisi C Bidang Pendidikan anggota DPRD Kabupaten Sintang. Yang saya hormati Kepala BKPSDM atau yang mewakili. Yang saya hormati Inspektur Kabupaten Sintang atau pejabat yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Korwas, Bapak Ibu pengawas, seluruh pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Yang saya hormati Bapak Ibu kepala sekolah, dan yang terakhir saya ucapkan yang kami hormati terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala SMK Negeri Kabupaten Sintang yang sudah memberikan tempat kita pada hari ini sampai dengan hari Jumat. Terima kasih Pak, karena kami kemarin sudah beberapa tempat yang semuanya dipakai, ternyata SMK ini bisa kita gunakan dan sangat cukup untuk menampung 200 peserta sampai 250 peserta. Terima kasih untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, rapat kerja atau rakor ini sioknya kita lakukan awal tahun, tetapi saya tekankan kepada kita semua bahwa kegiatan ini bukan hanya kegiatan seremonial yang dilaksanakan setiap tahun saja. Ini kadang-kala ada sentilan Pak Bupati. Ini hanya sekedar kumpul-kumpul saja. Salah, katakan. Karena ada hal-hal yang baru yang biasanya akan disampaikan kepada kita, apakah terkait masalah kepangkatan, apakah terkait masalah pengelola keuangan, maupun hal yang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Kalau orang berpikir, kalau Bapak Ibu berpikir seperti itu, ada nih Pak. Tapi mudah-mudahan tak ada di sini. Mungkin kalau dulu Pak Senin Gelap itu di negara lain lah. Gitu. Tapi saya yakin di sini enggak. Ini luar biasa. Saya lihat di sini dari berapa 7 kecamatan yang hadir saja 7 kecamatan. Hadir semua kayaknya. Hadir. Terima kasih. Aplaus untuk kita semua. Nah, tentu pada saat hari ini kita ingin bagaimana kita share pengalaman, terutama informasi-informasi baru terkait dengan kebijakan dalam dunia pendidikan. Nah, tentu hari ini pendidikan kita, pendidikan nasional tidak baik-baik saja. Saya barusan di-chat oleh Pak Gunawan Pak Iwan juga. Kondisi kita sekarang, ya mau tidak mau, bagaimana Bapak Ibu di satuan pendidikan semakin memperkuat melalui apa? K3S. Diperkuat di situ terkait dengan terutama terkait dengan perencanaan model pembelajaran maupun hal lain. Kalau sekarang kan deadline kan pasti. Deadline tetapi pembelajaran lebih mendalam, ya. Nah, itu diperkuat lewat K3S-nya, KKG-nya, kemudian komunitas belajar, kelompok belajar. Jadi sekarang semakin mendalam proses pembelajaran yang Bapak Ibu sebagai motor penggeraknya memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada Bapak Ibu gurunya. Ketika ada guru, Pak, kami mau melaksanakan komunitas atau melaksanakan kelompok belajar terkait dengan pembelajaran ini. Ayo didorong semuanya. Kenapa? Kalau mereka berarti guru-guru yang punya kemauan, maka tidak mendukung kemungkinan kualitas di pembelajaran di saat Bapak Ibu semakin baik. Berarti semangat yang dimiliki ini yang penting. Oleh karena itu kami berharap pada hari ini, ya, nantinya Bapak Ibu semakin memperkuat
melalui K3S-nya. Tidak hanya pertemuan seremonial saja, tetapi informasi-informasi tentang proses pembelajaran, strategi pembelajaran, ya, kreatif inovatif dimunculkan di situ. Mungkin ambil narasumbernya untuk berbagi praktik baik dalam pengalaman pembelajaran. Ada 14 kecamatan, bentuk lagi kelompok-kelompoknya. Saya yakin kalau semuanya punya komitmen itu, Sintang ini banyak, kemarin sudah 200 berapa guru penggerak? 270 ada, sudah 300 kalau bawa 10 orang berarti berapa? Satu orang membawa 10 orang berarti 3.000, habis guru negeri udah menjadi guru penggerak semua. Maka saya dulu katakan guru penggerak, ayo seperti ini. Nah sekarang masih ingat nggak dia ambil labelnya sebagai guru penggerak kan? Masih ingat nggak? Jangan-jangan lupa kan? Jangan-jangan kembali mengajar itu seperti yang dulu lagi kan? Kemarin saya pergi kemana? Ke SD berapa itu? 43 tahunan. Walaupun dia di hulu sana, tapi ya kita memaklumi. Tapi dengan daerah di hulu sana, dia menata sekolahnya. Walaupun mungkin dari di Jawa belum ada, masih kurang. Tapi paling tidak kebersihan di dalam sekolahnya, WC-nya sangat baik. Terima kasih ini. Nah, maka saya berikan catatan perlu perhatian terkait dengan lingkungan dan lain-lain. Kenapa tidak kita mau berbuat? Jangan sampai nanti ada pergi kami ke sekolah tertentu, sekolahnya tidak terawat. Nah, maka kepala sekolah yang pertama, baik dia sebagai pemimpin, ya, sebagai manajer, sebagai seorang pendidik, ya, sebagai seorang guru yang memberikan motivasi kepada guru-guru lainnya, atau guru sebagai memberikan pengawasan terhadap guru-guru yang pengawasan terhadap lingkungan, itu harus menerapkan. Harus dilaksanakan. Maka kepala sekolah harus punya inovasi yang luar biasa, memberikan motivasi kepada guru-gurunya dalam proses pembelajaran maupun yang lain. Lalu yang berikutnya, yang ingin kami sampaikan bahwa kita ini kan dalam waktu dekat sudah melaksanakan SPMB. Nanti ada secara khusus bidang yang menangani. Tapi saya memberikan garis besar. Ya. Di dalam SPMB itu, ya, kami dalam waktu dekat juga nanti akan deklarasi bersama pejabat daerah, termasuk dari Kejaksaan, anggota DPRD. Ya, ada deklarasi nih, kemarin mau saya tantang juga, kemarin mau saya tolak. Di tempat kami ini baik-baik aja. Tidak ada masalah zonasi itu, tidak ada dikalungkan juga. Ya tapi udahlah, saya ikut lah, saya bilang dulu. Pertama saya kan agak keras. Tidak ada, sekarang tidak ada masalah zonasi. Sekarang kan bukan zonasi, namanya apa? Domisili, hanya diubah nama aja. Tidak ada Pak, kalau masalah domisili dan lainnya kalau tempat kami. Paling kalau mungkin berebut, mungkin ada SD6, ada SD6, SD26, SD1, SD2. Karena dekat saja. Nah, maka hari ini saya mau katakan apa? Ketika sekolah itu ada yang berdekatan, jangan memaksakan perut makan kenyang-kenyang. Paham kan? Menerima sesuai dengan model yang ada. Karena dikunci di dapodik. Jangan sampai nanti bapak ibu menerima siswanya, ya, kelebihan. Kalau SD masih sampai 32. 32. Maksimal 32 masih bisa. Kemarin kami diskusi dengan BPP kemarin. Ya, masih bisa. Nah, sehingga kalau memang di tempat kita sudah ada dua model, prediksi kita begitu kan tapi sesuai dengan prediksi itu. Aman, ya, mudah ya. Aman. Sehingga Bapak Ibu paling tidak menerima pertama sesuai dengan yang sudah disampaikan, ya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan rombongan belajar. Jangan tiba-tiba kami kurang kelas kelebihan siswa. Nanti dicek di dapodiknya, anak itu bisa nggak masuk dalam dapodik, bahaya. Sehingga dijadikan akibatnya anak itu jadi anak ilegal, tidak terkasihan. Oleh karena itu berikan juga peluang sekolah-sekolah yang lain untuk bisa menerima siswanya. Jangan sampai kita ambil semua. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ya, terkait dengan SPB juga, ya.
Nanti kawan-kawan dari inspektorat, dari kejaksaan nanti akan menyampaikan secara detail. Pungutan liar, pungli, ya, ini selalu saya ingatkan. Jangan sampai melakukan pungutan liar. Kalaupun ada sumbangan sukarela, suka dan relaan. Jangan pernah ada menyebutkan nilai nominal dan lainnya. Lalu terkait dengan pakaian seragam, dikomunikasikan dengan baik, boleh tidak mengajar, tapi lebih rendah dari harga pasaran, sehingga mereka lebih cenderung pesan dengan kita ketimbang dia pesan di pasar, ya kan? Apalagi pakaian putih, merah, pramuka, dan mereka cari kerja di pasar. Tapi kalau kita lihat di pasar 60.000, kita bisa 30.000, wah luar biasa, ya. Begitu juga dengan buku paket, buku LKA dan lainnya, itu jangan takut baiknya memperjualbelikan. Ya. Silakan mereka melalui baca atau lewat koperasi sekolah. Tahun kemarin kita juga dipusingkan dengan kepala sekolah yang melakukan, walaupun sebenarnya hanya kesalahan saja. Tapi karena ada yang tak suka dengan kepala sekolah, dengan masyarakat tidak suka, kita dilapor. Lumayan juga pusing juga, kasihan ya kemarin siapa adanya. Lalu yang berikutnya masalah PP. Kita ini dihebohkan di Kalimantan Barat, akhirnya heboh seluruh Indonesia. Ya. Saya selalu mengingatkan, di dalam surat edaran sudah ada, kemudian setiap pertemuan kami ingatkan, biarkan orang tua mengambilnya atau siswa yang mengambilnya. Kalaupun mereka minta bantu kita bantulah seikhlasnya. Jangan pernah kita meminta mengambil lalu memungut lagi dari situ. Kalaupun tidak kita ambil, maka manfaatkan operator sekolah Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifasi kembali. Dalam 3 bulan atau sebulan sekali aktifasi kembali rekening anak-anak, sehingga rekening PIP-nya masuk ke rekening. Kalau tidak diaktifasi kembali, maka uangnya akan ditarik kembali. Dan kasihan tidak, akhirnya mereka cukup tak ada masuk. Wah, ini jangan-jangan sekolah, jangan-jangan dinas tak ngirimnya. Ini ada. Oh, jangan-jangan dinas sengaja tak kirim transfer. Ada di pasti luar biasa kan. Padahal mana kita tahu gitu, ya kan? Nah, oleh karena itu, ya tolong Bapak Ibu operator, gunakan operator kita sendiri, jangan gunakan operator yang ada di warnet. Jangan menggunakan operator yang ada di tempat kami dinas. Jangan menggunakan calon operatornya. Gunakan operator kita sendiri. Banyak guru yang potensial di sekolah ibu. Kalau tidak ada, kita carilah tenaga operator yang bisa memutar, tetapi memang kita pekerjakan, kan boleh. Dan hapus digunakan untuk membayar honor operator, boleh kan? Boleh itu secara subjektif, karena saya waktu itu pernah diperiksa. Boleh. Oleh karena itu, kalau itu Bapak Ibu melakukan semuanya, ya, kita dalam melaksanakan proses pembinaan pelayanan pendidikan tempat kita akan baik. Yang berikutnya, perhatian kita kepada sekolah. Ketika kita sudah diamanahkan menjadi kepala sekolah, kita harus punya jiwa memiliki sekolah, jiwa memelihara, ya. Jangan kalau sudah ada sedikit lubang meetingnya dibiarkan. Akhirnya anak kita bendang sedikit jadi besar ujung-ujung dari ujung WC, dari ujung kantor sampai ujung kelas nampak, ujung sampai ke WC itu nampak, kan nih. Jadi dia dari kantor sampai ke WC itu nampak, ada. Nggak tahu sebelah mana lah, ada. Saya datang ini mana bisa bilang. Jadi kalau mau ke WC pun nggak bisa ada. Ada ya. Tapi mungkin SD nggak ada, belum saya lihat. Tapi ada. Ini berarti kan sekolah tidak punya perhatian. Sekolah tidak peduli dengan kondisi sekolah. Jangan selalu kita berharap, wah ini nanti tunggu pemerintah aja. Anggaran dana kita sangat terbatas. Yang kali ini
ini ada yang dari komisi C. Kami belum dikasih kue. Kalau nih dinas pendidikan ini kue, kalian mengolah sendiri. Sudah ada belum? Belum ada kan? Kalau ada dikasih kue juga enak. Kita mana yang menjadi prioritas dan lainnya? Belum ada. Kita belum ada dikasih kue khusus untuk mengelola pendidikan. Tapi kita bersyukur, ya. Kita berterima kasih, ya. Kue-kue yang diberikan kepada kita ya, adalah untuk memperbaiki, adalah untuk menambah ruang kelas, adalah untuk menambah laboratorium, ruang perpustakaan, adalah untuk menambah penatap halaman, adalah untuk membatasi anak kita dengan pagar dan lainnya. Kita terima kasih untuk kawan-kawan di DPRD ya, melalui dari aspirasi mereka diarahkan untuk pendidikan. Nah, sehingga hal ini kita berharap kedepannya mungkin ada kebijakan-kebijakan baru. Tahun ini yang kemarin sudah berlangsung ada 14 sekolah yang dikelola oleh PUPR, ya kan? 14 ya. Nah, saya sampaikan hari ini dipakai saja. Pak Bakri udah duluan ya. Pak Kadis gimana saya pakai gitu kan? Mana Pak Bakri? Ada Pak Bakri. Nah, pakai saja Pak, yang penting saya bilang jaga fasilitasnya jangan sampai rusak. Ya. Dicatat yang belum kena dicatat, nanti sampai kami laporkan gitu. Kebersihan dijaga. Nah begitu juga yang lain kemarin sampai lapor ke dewan, mana di terus mana kemarin? Daerah Kelang misalnya, Kelang juga ya. Sampai lapor ke dewan, apa halnya dengan dewannya? Ya, nggak pernah sampai kita. Lapor saja, pakai. Nggak apa. Apakah kalian belajar terus di luar pakai tenda? Nanti diviralkan, seolah kami tidak punya perhatian. Itu mau dicari, udah akan saya pakai. Dipakai saja Pak. Ya. Jadi sekolah itu karena kita sampai hari ini kita terus menyurati, meminta kepada PPR untuk segera BSD-nya. Ya. Nah, tapi kemarin kita sudah berikan lampu hijau, silahkan dipakai, maka kita jagalah terkait dengan fasilitasnya. Oleh karena itu, saya berharap Bapak Ibu ya terhadap satuan pendidikannya, Bapak Ibu harus punya inovasi inovator sebagai penggerak di satuan pendidikan. Sekarang ada 7 pembiasaan yang memang 7 pembiasaan anak Indonesia yang harus kita lakukan setiap hari. Walaupun misalnya kalau senang itu adalah setiap hari kan. Kalau bangun pagi kita arahkan, kita berikan, ayo anak-anak siapa yang bangun pagi gitu. Nah, siapa yang bangun paginya masih dibangun oleh bapak mamanya, berarti dia belum bangun pagi benar. Nah, kemudian ayo siapa yang tidak sholat pagi-pagi, ayo siapa yang sholat pagi-pagi. Lalu siapa yang sarapan ya? Yang ketiganya. Olahraga. Nah, kalau olahraga ya kita pun tidak usah lah tiap hari ya Jumat lah, gitu. Jumat kita olahraga, senam sebentar atau jalan keliling desa dulu, tidak apa-apa. Nah, kemudian setelah olahraga apalagi yang keempat sarapan, makan bergizi. Makan bergizi itu. Nah, sekarang kita makan bergizi baru sampai ke lihat saja baru 1.435 siswa yang tadinya mereka menyampaikan kepada kami 3.000 belum sampai itu. Baru 1.430-an kemarin minggu yang hari Minggu Senin kan mereka menyampaikan ada nambah 1 sekolah lagi. Ya. Jadi masih yang 3.000-nya masih belum sampai. Ya. Dia mudah-mudahan nanti tahun depan atau barangkali akhir tahun bisa sampai 3.000 itu kan. Ya kita yang di Kecamatan Sinta ya kita tunggu saja lah, mudah-mudahan sampai kita. Tapi kalau yang di Ambalau ini mana Sepau hijau-hijau mana nih? Sepau, kalau Sepau lu nggak usah mengharapkannya. Daerah Kaki Pujau mana nggak usah mengharapkan. Akan bergizi, kita akan sampai lah. Itu ya. Yang sampai sana mereka 6 jam, 5 jam, 6 jam sampai pasti. Ya. Tapi kita dukung kebijakan pemerintah terkait makan bergizi gratis. Kemudian yang kelimanya apa? Belajar.
bermasyarakat ya. Gemar belajar. Gemar belajar. Gemar belajar kan? Bagaimana kita memberikan motivasi kepada anak-anak ya, baik di sekolah, mungkin pada saat atau mungkin setelah kegiatan ekstra dan lainnya, maka Bapak Ibu sebagai kepala sekolah memberikan motivasi, memberikan dorongan pada gurunya tadi dengan guru yang kreatif sehingga membuat suasana belajar anak-anak kita jadi senang. Anak-anak kita senang belajar, matematika yang tadinya menakutkan menjadi matematika yang menyenangkan, ya kan? Yang tadinya anak-anak suka sekolah, nggak suka datang ke sekolah, jadi senang ke sekolah, sehingga sekolah jadi rumah keduanya. Setiap hari dia pengen ke sekolah terus. Ini yang kita harapkan sehingga anak suka, senang. Ya tentu ini semua tergantung kita juga sebagai manajer, sebagai leader, sebagai pemimpin memberikan dorongan kepada guru-guru untuk guru yang berkreativitas dan lain-lain itu. Lalu yang tepat bermasyarakat, yang galernya bermasyarakat. Jangan sampai anak-anak itu hanya bergaul dengan kawannya sendiri, tak mau bergaul dengan yang lainnya. Kita bawa buat kegiatan-kegiatan supaya anak juga bisa membaur dengan satu sama lainnya. Yang terakhir yaitu Tidur lebih awal. apa tidur? Tidur lebih awal. Tidur cepat. Nah, kalau anak yang suka keluyuran malam, tapi anak SD sudah ada lah. Kita semua supaya cepat tidur cepat. Nah, kalau Pak SD sudah akan bisa tidur cepat. Jam 11 tapi sudah tidur, jam 11 sekarang sudah tidur. Jam 11 sudah tidur, jam 4, jam setengah 5 udah bangun. Jadi ini kita dorong terus ya. Lalu yang terakhir saya berharap Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan yang 7 pembiasa. Jangan sampai 7 pembiasa juga menjadi anak-anak kita ada yang putus sekolah. Ya. Ada anak-anak kita yang mulai ada gejala-gejala yang mau berhenti sekolah, kita jemput nih. Kita jemput, kita tanya apa problemnya, apa masalahnya. Karena sekarang kan dari pemerintah pusat akan membangun sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat untuk membantu anak-anak yang miskin ekstrim misalnya. Nah, sementara tempat kita ini kalau miskin ekstrim tidak ada lah. Nah, jangan sampai putus sekolah tadi ya, kita bantu. Misalnya kalau tidak ada untuk beli sepatu, tidak ada untuk beli baju, kita bantu dari sekolah itu, ya kan? Dari dana posnya atau apapun bisa kita lakukan. Nah, dengan harapan ya, angka putus sekolah yang sekarang kita kelola semakin berkurang. Karena tahun 2025 menjadi prioritas kita juga itu pengentasan angka rata-rata lama sekolah. Angka rata-rata lama sekolah kita baru 7-8 tahun. Tapi puji Tuhan, ya, kita juga termasuk penyumbang IPM untuk Kabupaten Sintang. Sekarang IPM Kabupaten Sintang sudah sama dengan provinsi ya Pak Emia. Kita sudah sama, IPM kita sudah sama dengan rata-rata provinsi. Tapi kita masih ada rendah dari kabupaten lain. Harapan kita, ya, 2 tahun ke depan kita di atas provinsi. Maka dengan beberapa kebijakan kita, dengan kegiatan yang kita melakukan ATS DTS itu yang dikelola bersama bidang PAUD, ya, kemudian juga bidang kesetaraan dan juga SKP, ada 8 kecamatannya. Tahun depan itu bisa lebih baik lagi angka putus sekolah kita. Nah, ini juga tergantung dari kita semua. Bapak Ibu Kepala Sekolah juga mendorong, memberikan motivasi kepada anak-anak kita yang tamat SD, ayo terus lanjut, jangan berhenti, ya, jangan berhenti sekolah, terus lanjutkan. Nah, yang berikutnya terkait dengan apa nanti akan disampaikan dari bidang guru terkait dengan ijazah elektronik, ijazah itu. Saya berpesan kepada ibu sekalian terkait dengan pencatatan ijazah karena nanti tidak bisa diperbaiki. Tidak bisa diperbaiki, kalau sudah salah. Bagaimana strateginya? Ya. Nah, maka data valid anak-anak semua kita minta sesuai dengan akta kelahiran, ya kan? Akta kelahirannya itu jangan sampai berbeda. Nah, Bapak Ibu tulis dengan baik, jangan sampai ada salah huruf, salah angka, yang fatal nanti. Ya. Nah, kalau mereka Pak, nama saya sudah ada ini,
Misalnya kalau yang Kristen, yang Katolik biasanya ada nama baptis, tapi kalau di aktanya tidak ada nama baptis, tidak usah pakai nama baptis, langsung saja. Kan gitu biasanya dia baptisnya sudah usia mungkin sudah kelas 4, kelas 5 misalnya. Ada. Nah, kalau dia masih bayi masih aman. Nah, kalau Pak Justinus itu udah tahu, bayinya baru 2 bulan sudah dibaptis seperti itu. Masih bayi, dia sudah dibaptis, jadi pakai nama. Sebenarnya Jukati nama saya, tapi saya pakai nama baptis. Kalau bahasa apa itu Pak Justinus itu mulia bahasanya, mulia Yesus. Walaupun mungkin tak mulia karena suka marah-marah kata Bapak Ibu kepala sekolah. Kalau yang suka marah-marah itu ya Pak Justinus lah. Karena kalau pemimpin itu kalau yang tak marah bukan pemimpin. Saya marah itu bukan saya tapi untuk kita semua itu lah. Nah ini yang perlu menjadi perhatian. Lalu ada lagi terkait dengan pengangkatan rekrutmen kepala sekolah. Sistem KSPS sudah tidak ada lagi ya? Sudah tidak lagi. Lalu yang bagaimana Pak? Kami sudah menjadi guru penggerak, kami sudah kepala sekolah penggerak. Ya, saya waktu itu pernah berkoar-koar bukan di sini tapi di sana. Ternyata didengar juga bahasa kita. Ya tentu ada regulasi baru yang nanti akan kita lakukan. Maka dalam waktu dekat kami masih belum bisa, tapi sudah kami sortir, sudah mulai punya perencanaan terkait dengan mutasi pengangkatan kepala sekolah yang terutama PLT, sabar saja, walaupun mungkin bulan tahun ini belum bisa atau mungkin tahun ajaran belum bisa, kita tidak tetap melakukan PLT-nya tetap kepala sekolah, bukan PLT nanti biasa tetap kepala sekolah. Ya, kami akan masih menunggu regulasi. Sudah ada sebenarnya peraturan yang baru. Apakah mulai diterapkan bulan April, Mei ini atau mungkin bulan Juli? Tapi sepertinya tadi saya PA mulai sudah diterapkan. Nah, sehingga ya, kita melihat menunggu proses itu semua. Nah, kemudian mutasi. Kalau mutasi biasanya 2 kali dalam setahun. Nah, ini juga Bapak Ibu jangan jadi calon juga. Oh gampang, nanti saya bisa kasih. Ini ada bisa nih uang sekian. Nanti kasih jadi dengan saya. Ada nih. Tolong ingatkan kepada para guru-guru, kalau yang mutasi ya memang kalau udah sekian tahun ya kita bantu lah. Tentu nanti yang menganalisa sesuai dengan kebutuhan guru, ya kawan-kawan nanti baik dibacakan. Jangan pernah mengiming-imingkan duit. Kalau ketahuan tidak akan kami proses, ya, akan kami proses. Ini ada, ya. Saya bilang untuk proses Pak Haji biarkan proses. Nih, oleh karena itu saya pesan, ya, lengkapi saja kalau mau pindah, lengkapi berkas, rekomendasi kepala sekolah, rekomendasi pengawas sekolah itu camat, kan itu. Tidak ada yang lain, tidak ribet gitu. Apa susahnya? Datang aja ke camat, datang aja ke pengawas, kan gitu. Cari sekolah yang kecil memang betul sekolah yang diperlukan, sekolah yang memerlukan, sekolah yang memang kurang gurunya. Itu. Tidak ada itu bisa di sini, di dinas bisa ini, bisa dibayar sekian, di BKD bisa dibayar sekian. Ada tuh. Ya. Saya dari awal masuk ke sini saya sudah diingatkan. Ya. Saya sudah diingatkan baik pengelolaan keuangan bos maupun yang lainnya. Nah, maka kita punya komitmen dengan zona integritas itu selalu untuk mengingatkan kami. Bapak Ibu juga jangan mengiming-imingkan, jangan memberi, diam-diam yang bawah. Kemarin ada foto ke saya tanya, kamu minta ada apa? Nah itu, termasuk segala SKP dan lain-lainnya. Itu kan guru sendiri, kenapa harus suruh para calon buat? Ya, ini harus suruh menyuruh calon buat. Berarti gurunya menjadi tanda tanya bagi saya. Menilai sendiri, menyusun sendiri tak bisa, ya kan? Nah Bapak Ibu tolong bimbing. Ya, saya yakin Bapak Ibu yang sudah kepala sekolah bisa. Jangan percuma saya berkuar-kuar
ya korporat seperti ini dengan surat edaran tapi masih memberikan peluang. Nah ini ya, tolong ini diperhatikan, tolong diingatkan dan jangan dilakukan ya. Supaya apa? Kita bukan orang bersih loh, tapi mencoba menjadi yang bersih. Bukan orang baik, tapi mencoba menjadi yang baik. Bukan orang jujur, tapi mencoba menjadi jujur. Ada komitmen, ada kemauan kita untuk memperbaiki tatanan ini. Ya, ya puji Tuhan, kita semakin baik, semakin hari semakin baik jauh. Tapi jangan sampai memberikan iming-iming. Itu, ya. Ini saya ingatkan Bapak Ibu sekalian. Kamu pindah ya pindah, urus dengan baik. Itu. Nah, karena itu ya saya berharap Bapak Ibu sekalian ya, nanti ada materi-materi yang menarik ya. Nanti akan disampaikan dari kejaksaan terkait dengan gratifikasi, korupsi, pungli dan lain nanti akan disampaikan. Pencegahan, tak perlu takut dengan kawan-kawan kejaksaan. Ya. Kemarin saya dengan BPK, ya, sama diperiksa, hampir berapa jam Pak. Walaupun itu tahun sebelumnya, itu tahun 2007, 2008, 2009, 2007, 2008, 2009, kemudian 2018, 2019. Saya bilang kalau 2008, 2007, bagaimanapun Bapak pimpinan, siap bilang itu. Akhirnya ya dengan komunikasi, karena memang dokumen dan lain-lainnya ya kita karena kesalahan administrasi saja. Ya puji Tuhan, semuanya bisa terlewatkan semua. Kita pencatatan aset, maka nanti dari bidang bos nanti akan memberikan sedikit terkait dengan pengelolaan bos ini supaya apa Bapak Ibu bisa mengelola, mencatat daripada keuangan bos terutama banjas belanja barang dan jasa itu betul sesuai dengan posnya masing-masing. Terakhir saya berharap kepada kita semua ya, ayo kita dukung kebijakan pemerintah yang baru. Kurikulum tidak berubah, hanya merubah namanya saja, hanya dengan proses pembelajaran yang mendalam saja, dengan deep learning bagaimana kita mendalaman dalam proses pembelajaran yang mendalam semakin memberikan pemahaman, pendekatan pada anak kita semua. Isi di dalamnya tidak ada perubahan sama sekali, hanya merubah namanya saja. Nah, sehingga tidak menjadi penghalang bagi kita, tidak menjadi pelemah semangat kita, tapi justru semakin memberikan motivasi, memberikan semangat, semakin mendorong kita untuk melakukan perubahan dalam dunia pendidikan, terutama di satuan pendidikan kita. Saya kira itu, tetap semangat, tetap berkomitmen ya, untuk memajukan, mencerdaskan anak bangsa kita yang ada di satuan pendidikan kita semua. Terima kasih, mohon maaf apabila hal kurang berkenan. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajibata. Harus. Bukan kalian bahasa berbukai kemenangan perkara. Oh.